Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya Muhammad Mahfur di Kampung Joyogren. Nah, kali ini saya berada di Taman Joyogren RT 5. Apa yang ingin saya sampaikan terkait dengan Ramadan di akhir ini, ada beberapa pelajaran yang harus kita garis bawahi. Nah, ini pelajaran ini otak-atik gatuk sesuai dengan pemikiran saya, sesuai dengan pengalaman dan apa yang seharusnya kita alami tetapi belum juga kita penuhi. Nah, di dalam puasa itu kalau kita bundeli atau kita kasih kesimpulan, itu sebenarnya ada dua hal, tentang lapar dan tentang kenyang. Kalau selama ini kita berusaha untuk menahan lapar dan suatu waktu ketika berbuka kita seolah-olah tidak bisa juga menahan kenyang gitu. Artinya terlalu kenyang dan terlalu lapar. Nah, apa hal yang harus kita garis bawahi? Yang paling penting menurut saya adalah tentang keseimbangan itu atau di tengah-tengah. Jadi di dalam puasa itu ada suatu peristiwa di dalam tubuh kita yang namanya lapar. Tetapi juga kalau sudah berbuka itu biasanya tidak bisa menahan keinginan kita untuk berkenyang-kenyang. Nah, kalau dua-duanya itu kita tidak rem itu, maka tidak ada pelajaran di antara keduanya. Maka yang paling baik adalah mengambil pelajaran yang tengah-tengah. Mengapa demikian? Karena kalau kita merasakan lapar dan kemudian kita bersemangat untuk merasakan lapar, yang ada apa? Yang ada adalah penderitaan yang itu kemudian menahan dan ingin segera berbuka. Itu saya kira siapapun mengalami hal itu. Oleh karena itu di dalam lapar kita seharusnya melakukan pembelajaran ketika lapar. Nah, apa itu? Yang pertama barangkali adalah detox terhadap apa yang kita makan. Jadi ketika sekian waktu di dalam proses metabolisme tubuh, ketika kita itu berhenti untuk memasukkan sesuatu di dalam perut kita, maka sebenarnya kita telah memberikan kesempatan apa yang kita makan itu untuk diolah oleh tubuh. Nah, ketika diolah oleh tubuh, maka disitulah sebenarnya asupan-asupan gizi itu bisa kita optimalkan di dalam tubuh kita. Tetapi kalau terus kenyang terus, maka kita tidak ada kesempatan untuk mengolah. Artinya apa? Bahwa di dalam lapar kita sebenarnya memiliki pelajaran untuk mengolah sesuatu agar bisa berjalan dengan maksimal. Itu artinya bahwa kita harus memiliki suatu kesempatan untuk memproses sesuatu itu dengan baik dan tidak mengkonsumsi sesuatu berlebihan sehingga kita lupa memproses. Contohnya, kita itu berguru terus mencari ilmu, tetapi jarang kita itu memproses ilmu apa yang kita dapatkan. Kita itu memburu harta, memburu kekayaan, memburu hal-hal yang kita miliki, tapi lupa memproses apa sebenarnya yang kita miliki itu, untuk apa yang kita miliki. Nah, jadi kita harus berada di tengah-tengah, di tengah-tengah. Jadi ketika lapar, kita kemudian tidak merasa sangat lapar, tapi kita belajar di situ. Apa saja hal-hal yang kita bisa lakukan, kita bisa resapi, kita bisa ambil pelajaran dari situ. Suatu contoh bahwa sebenarnya di dalam kehidupan sehari-hari banyak juga orang yang tidak selamanya kenyang, artinya dia menahan lapar, dia kemudian sulit mencari makan, maka disitulah kita sedang belajar. Nah, itu tentang lapar, tapi sekarang tentang kenyang. Nah, kalau tentang kenyang itu artinya bahwa kalau kita selalu kenyang itu berarti terlalu banyak beban. Kalau kita itu berhasrat sangat kenyang, berarti ada tumpukan-tumpukan yang tidak sehat di dalam diri kita. Itu artinya apa? Sesuatu yang sebenarnya kita kumpulkan, kalau itu bertumpuk-tumpuk dan itu menjadi beban di dalam batin kita, di dalam biologis kita, di dalam hati kita, di dalam pikiran kita, yang terjadi apa? Yang terjadi adalah tekanan. Nah, itu. Jadi kalau di dalam psikologi, tertekan itu berarti apa? Kalau kita itu terlalu kenyang berarti juga tertekan gitu. Kalau
hati kita itu terlalu gembira, itu juga tidak baik. Maka yang ada adalah tengah-tengah. Nah, saya teringat dari suatu kisah ya di Nadzoman Burdah itu, kalau tidak salah Al-Busiri itu mengatakan bahwa di dalam lapar itu juga ada nafsu, di dalam kenyang itu juga ada nafsu. Maka ketika dua-duanya kita ambil pelajaran dengan sangat baik, maka disitulah sebenarnya kita itu belajar berpuasa. Dan disitulah sebenarnya kita akan memanen. Jadi bukan tentang soal kita menahan lapar, tapi proses pelajaran di antara keduanya itu. Sehingga dengan demikian kita bisa mengelola hati kita menjadi baik. Nah, di dalam dua hal ini secara psikologis, satu, bahwa kita lapar itu sebenarnya kita berusaha untuk untuk menderita, untuk mengerti bahwa sesuatu yang kita inginkan itu sebenarnya tidak semuanya itu kita dapatkan. Maka kita harus siap lapar, artinya siap untuk tidak menerima sesuatu itu sebagaimana yang kita inginkan. Nah, kalau kita bisa menyikapi itu, maka kita sebenarnya bisa menerima, bisa menyikapi itu dengan terbuka, dan kemudian bisa membebaskan kita dari segala keinginan-keinginan yang seharusnya dan semestinya kita cukupi. Nah, ketika kita bisa memberi batas memberi batas atas keinginan kita, maka kita tidak akan menjadi tertekan, maka kita tidak akan menjadi istilahnya mencari-cari sesuatu secara berlebihan tetapi nggak dapat. Nah, kita harus bisa menjaga batas-batas itu. Sementara secara psikologis kalau kita itu kenyang, terlalu kenyang, itu ibaratnya kita itu berusaha untuk menjadi orang yang ingin memenuhi keakuannya, ingin mencukupi secara berlebihan keinginan-keinginan kita. Suatu contoh, kita pengen pinter, kita pengen bahagia, kita pengen kaya. Tetapi kalau kemudian berlebihan itu namanya menjadi euforia. Kegembiraan yang berlebihan itu akan menyengsarakan. Karena apa? Karena kita lupa tentang diri kita. Nah, yang terjadi apa? Kesenangan yang bebas. Nah, inilah yang kemudian di dalam puasa kita simpulkan bahwa pelajaran yang paling penting adalah mengambil jalan tengah sehingga kita bisa belajar dari apa yang seharusnya kita proses ketika lapar dan kita tahan ketika kita berusaha untuk mencapai sesuatu yang kita inginkan, dan itu disimbolkan misalnya dengan kenyang. Jadi teman-teman semuanya yang ada dimanapun, bahwa itulah satu pelajaran yang menurut saya sangat penting, dan itu menurut saya sih sederhana diucapkan tetapi sangat sulit untuk dilakukan. Tetapi di dalam puasa ini kita punya kesempatan untuk berintrospeksi dan mempelajari dua hal itu secara seimbang. Sekian, terima kasih, semoga puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bisa menjadi sesuatu yang bermanfaat untuk pengalaman kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.